Hidup Saintis, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang magnet ya. Jadi kalau di pelajaran materi magnet ini biasanya akan diajarkan di kelas 5, kemudian juga akan diajarkan di SMP. Bagaimana kita melihat bahwa magnet ini ada di sekitar kita dan gaya magnet ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang magnet dan bagaimana cara membuat magnet sehingga kita bisa melihat bahwa tanpa magnet itu benda-benda yang di sekitarnya itu bisa tertarik dengan benda-benda yang lain. Nah, pertama saya akan menjelaskan magnet. Magnet itu apa? Nah, magnet itu adalah sesuatu benda ya, karena memang berasal dari daerah Magnesia di daerah Turki ya. Ini dikatakan bahwa batuan di sana itu banyak sekali yang bisa menarik benda tertentu, terutama benda logam. Nah, di sini saya mempunyai banyak sekali bentuk magnet yang bisa saya jelaskan. Di sini ada bentuk huruf U seperti ini modelnya. Ya, ada bentuk U. Kemudian ada bentuk tabung seperti ini. Ya. Kemudian ada bentuk jarum. Ini biasanya dipakai untuk kompas ya, untuk menentukan arah utara dan selatan. Kemudian di sini ada bentuk ladam seperti bentuk U tapi lebih mengkerucut ya atasnya, sehingga ini dikatakan bentuk seperti ladam. Kemudian berikutnya ada bentuk yang lain lagi, adalah bentuk seperti kotak ini ya, atau persegi panjang. Nah, ini biasanya kita bisa temui banyak sekali di laboratorium atau mungkin di tempat masing-masing mungkin ada, atau di toko-toko terdekat di lab itu pasti akan menjual bentuk-bentuk magnet seperti ini. Ya, jadi untuk mendukung berbagai macam bentuk magnet ini, saya juga punya beberapa alat yang nanti akan saya pakai untuk eksperimen. Pertama ada paku. Ini bersama dengan tembaga ya, tembaga yang saya lilitkan di paku. Nah, ini gunanya untuk bagaimana cara kita membuat secara elektromagnet. Kemudian ada gunting yang saya pakai, ada lempengan besi, kemudian ada klip, ada jarum kecil, kemudian ada baterai, kemudian ada serbuk besi yang nantinya akan membuktikan untuk medan magnet. Dan di sini saya memakai kertas untuk membuktikan bersama dengan penggaris untuk membuktikan bahwa di sekitar kita ini masih terpengaruh oleh daerah medan magnet. Ya. Kalau kita melihat dari bumi kita ini ada kutub utara dan kutub selatan, dan kita pun juga terbukti bahwa dengan adanya gaya magnet dan gaya gravitasi membuat kita tidak bisa melayang di bumi ini, karena memang ada kutub magnet, ada gaya magnet dan gaya gravitasi. Ya, pertama saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari magnet. Yang pertama, di magnet ini ada kutub utara dan kutub selatan, ada north and south ya. Biasanya diberi perwakilan warna merah dan biru ya. Kalau merah itu adalah utara dan biru itu kutub selatan. Di setiap magnet punya dua kutub, sehingga kita perlu membuktikan bahwa ketika kutubnya berbeda, yang terjadi adalah mereka akan saling tarik-menarik. Kita buktikan ya. Kutub utara ketemu dengan kutub selatan, apa yang terjadi? Kita akan mencoba untuk mendekatkan mereka. Kemudian terjadi adalah mereka akan tarik-menarik seperti ini. Ini terbukti bahwa ada kutub yang berbeda, itu akan saling tarik-menarik. Bagaimana kalau kutub utara bertemu dengan kutub utara, atau kutub selatan bertemu dengan kutub selatan? Kita akan coba ya, warna merah ketemu dengan warna merah, atau warna biru ketemu dengan warna biru. Tidak akan terjadi tarik-menarik ya. Kalau saya lepas pasti akan jatuh, dan ini sifatnya tolak-menolak. Mereka tidak bisa bertemu atau menarik satu sama lain. Nah, inilah yang terjadi. Kita melihat bahwa ciri-ciri magnet yang pertama seperti ini. Kalau berbeda kutub akan tarik-menarik, kalau kutubnya sama akan terjadi tolak-menolak. Ya.
Nah, berikutnya saya akan mencoba untuk membuat bagaimana sih untuk kita bisa melihat bahwa magnet ini gunanya sangat banyak. Yang pertama, saya akan membuktikan bahwa benda di sekitar kita karena terpengaruh dari magnet awalnya, kemudian benda itu bisa menjadi magnet. Ya, kita buktikan ya. Cara membuat magnet yang pertama dengan cara gosokan. Saya akan mengambil gunting, menyiapkan gunting seperti ini. Kemudian saya akan memakai salah satu magnet aja. Mungkin saya pakai untuk magnet U ini ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa cara membuat magnet yang pertama adalah secara gosokan. Mari kita mencoba untuk menggosok ya. Magnet kita dekatkan ke gunting, kemudian kita gosokkan searah, tidak boleh berlawanan. Jadi kita harus menggosoknya searah seperti ini ya. Mungkin kita menggosoknya ini lebih dari 10 atau mungkin 1 menit ya. Kita bisa mencoba seperti ini di rumah. Nah, kita akan melihat ya, kalau kita melihat seperti ini, magnet kalau kita deketin dengan besi atau apapun, dia akan menempel ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan buktikan ketika gunting sudah digosokkan kepada magnet tadi, kita akan melihat apakah guntingnya bisa menarik benda yang lain. Kita buktikan ya. Ya, ini terbukti bahwa pada saat kita menggosok magnetnya ke gunting, ternyata gunting punya sifat magnet yang dari magnet tersebut, sehingga gunting bisa menarik benda di sekitarnya, terutama benda logam. Ya, ini bukti yang pertama bahwa kita bisa membuat magnet seperti ini ya. Oke, kemudian yang kedua, saya akan membuktikan bagaimana cara membuat magnet yang kedua adalah dengan induksi. Apa sih induksi? Induksi itu sesuatu yang didekatkan. Jadi saya mencoba untuk menggosok sekali lagi ya, karena tadi eksperimen pertama tentang gosokan, saya akan menggosok sekali lagi seperti ini. Nah, mungkin agak berbeda sedikit ya dengan gosokan dan induksi. Nah, kemudian saya akan membuktikan cara yang kedua adalah tadi dengan dengan induksi ya. Jadi saya akan dekatkan gunting ini dengan jarum seperti ini ya, tertempel ya. Tadi kita membuktikan secara gosokan seperti ini. Kita akan mencoba secara induksi. Nah, induksi ini artinya didekatkan dengan benda yang lain sehingga menjadi seperti ini ya. Sekali lagi, tidak ada magnet di sini, hanya sifat magnet yang masih menempel di gunting, sehingga antar jarum dengan jarum yang lain ternyata bisa menempel satu sama lain. Nah, semakin lama gosokan dari magnet tersebut, semakin panjang jarum yang akan menempel ketika didekatkan kepada gunting. Nah, ini sekali lagi sifat magnet ternyata ada dalam setiap gosokan dari benda logam yang kita pakai. Nah, ini contohnya adalah gunting. Ya, kemudian yang ketiga, cara membuat magnet berikutnya adalah dengan cara kita memakai baterai. Ya, sekali lagi tidak ada magnet di sini ya. Kita akan mencoba nanti dengan baterai. Kemudian kita siapkan juga paku seperti ini. Paku pastinya dari benda logam. Kemudian kita pakai tembaga yang sudah dililitkan seperti ini. Kemudian kita masukkan seperti ini. Ya, kita akan membuat cara magnet yang ketiga adalah secara elektromagnet. Kita akan membuktikan tanpa kita menggunakan magnet, kita bisa menarik segala sesuatu benda logam di sekitarnya. Kita dekatkan dan kita tempel ke kutub positif. Kemudian tembaga yang bawah kita tempel di kutub negatif seperti ini ya. Kita akan membuktikan dengan fenomenalnya adalah paku ini bisa menarik benda-benda di sekitarnya. Kita akan buktikan memakai baterai. Yang terjadi adalah seperti ini. Kita mungkin coba untuk benda logam yang lain. Ya, ternyata kita melihat bahwa bukti bahwa dengan memakai baterai pun kita bisa melihat bahwa ternyata paku bisa menarik benda-benda sekitarnya,
benda-benda logam ya. Ini luar biasa fenomenal yang terjadi. Nah, tadi kita sudah mempelajari dan melakukan ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama tadi dengan gosokan, kemudian yang kedua tadi dengan induksi. Ketika benda logam didekatkan semuanya itu akan menempel satu sama lain. Dan yang terakhir ini kita memakai baterai dengan paku dan tembaga sebagai alat bantunya, sehingga paku itu bisa menarik benda-benda logam yang lain. Nah, inilah yang dinamakan elektromagnet ya. Nah, yang keempat, kita melihat bahwa fenomenal di dunia ini, ketika kita tidak bisa melayang, ternyata kutub magnet yang ada di bumi ini sangat memengaruhi tubuh kita, sangat memengaruhi manusia untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Nah, kita melihat adanya medan magnet yang membuat sekitar daerah kutub ya, kutub utara dan kutub selatan dari bumi ini membuat kita tidak bisa melayang. Otomatis kita berada pada orbitnya solar system ya. Nah, kita akan membuktikan secara serbuk besi dengan serbuk besi seperti ini. Kita akan melihat medan magnet yang terjadi ya. Saya menyiapkan kertas, dan kertas ini ada serbuk besi ya, seperti ini. Nah, serbuk besi ini akan membuktikan medan magnet di sekitar kita. Saya membutuhkan magnet, mungkin saya pakai magnet batang aja yang saya pakai seperti ini. Nah, kemudian magnet batang ini saya letakkan di bawah kertas, di bawah kertas ya. Serbuk besi ini bisa didapatkan di toko bangunan atau mungkin di lab fisika. Kalau yang di rumah penasaran serbuk besi itu seperti apa dan bisa mencoba ini di rumah ya. Ya, kita akan mencoba seperti ini. Kita akan membuktikan. Nah, ini sudah mulai nampak ya. Seperti ini. Ini adalah fenomenal ketika magnet didekatkan kepada serbuk besi, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, saya mencoba dengan bantuan penggaris untuk melihat apakah medan magnet itu akan jelas terlihat seperti garis-garis gaya ya, garis-garis gaya magnet. Kita akan mencoba membuktikan di sini. Kita gerakkan serbuk besinya. Ya, kalau kita melihat gambar seperti ini, ternyata dibentuk seperti ini di kertas yang ada serbuk besinya. Ketika dikenai magnet di bawahnya, ternyata kita bisa melihat gambar bahwa seperti bulatan-bulatan yang melingkari satu sama lain, tarik-menarik dan memutari magnetnya. Nah, ini membuktikan bahwa daerah di sekitar kita itu pasti ada gaya magnetnya, sehingga kita bisa tarik menarik seperti ini. Nah, ini terbukti oleh garis-garis gaya magnet dari serbuk besi yang kita bisa lihat ya. Ya, inilah kalau kita melihat di kertas seperti ini dengan serbuk besinya, ternyata serbuk besinya akan melingkari ya di sekitar magnet ini. Nah, ini membuktikan bahwa di sekitar magnet ternyata masih dipengaruhi oleh gaya magnet ya. Jadi makanya kenapa kita tidak bisa melayang di udara, karena memang bumi kita punya kutub magnet dan di utara dan selatan, sehingga itu memengaruhi kita supaya kita tidak bisa melayang ya, dan sesuai dengan orbitnya. Itu yang terjadi ketika kita bisa melihat medan magnet di sekitar kita ya. Ya. Demikian informasi dari saya dari pelajaran magnet hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk para pengajar atau yang menonton dengan materi magnet hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.